Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata pelajaran ilmu kesehatan masyarakat tatap muka kelima, kita akan membahas tentang prinsip-prinsip kesehatan masyarakat. Nah, batasan kesehatan dan sehat itu sehat artinya adalah keadaan sempurna baik fisik, mental, sosial, dan tidak hanya bebas dari penyakit dan cacat, serta produktif secara ekonomi dan juga sosial. Nah, namun kalau untuk pengertian kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan juga ekonomis ya. Jadi kalau sehat itu kita itu sehat fisik, mental, sosialnya juga tidak ada cacat apapun atau tidak ada keluhan. Tapi kalau untuk kesehatan itu dalam keadaan sehat ya, baik secara fisik, mental, sosialnya itu setiap orang mampu untuk hidup produktif dan juga secara sosial dan juga ekonomis. Indikator kesehatan perorangan. Nah, dari fisik. Nah, kalau semua fungsi tubuh berfungsi normal atau tidak adanya gangguan fungsi. Nah, untuk mentalnya, pikiran berpikir logis dan juga rasional, emosi mampu mengekspresikan emosinya, sosial interaksi dengan lingkungan sosial tidak ada hanya hambatan. Untuk spiritual, menjaga syarat dan juga ajaran-ajaran agama yang dianutnya. Kemudian ekonomi mempunyai kegiatan yang menghasilkan bagi kelompok produktif umumnya itu 15 sampai 59 tahun, dan untuk melakukan kegiatan sosial itu di bawah umur kurang lebih 15 sampai di atas 60 tahun. Nah, jadi indikator ada 5 ini tentang kesehatan perorangan itu wajib dipenuhi jika orang tersebut itu dikatakan sehat. Ya, jadi kalau misalkan kelima indikatornya ini mengalami gangguan berarti orang tersebut sakit ya, atau mengalami gangguan, mungkin sakitnya mungkin dari fisiknya, mungkin dari mentalnya, sosialnya, dan lain sebagainya. Untuk indikator kesehatan masyarakat, angka kesakitan, ada angka kematian, angka kelahiran, harapan hidup, status gizi, kepenghunian rumah sehat, penggunaan air bersih, dan juga kepemilikan jamban. Untuk determinan kesehatan, ini dari lingkungan, environment, dari fisik, kondisi geografisnya air, tanah, cuaca. Kemudian kalau fisiknya sosial, budaya, ekonomi itu harus baik, harus seimbang. Terus kemudian behavior, perilaku, pengetahuan, dan juga tentang sikap perilaku kesehatan. Nah, kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi, perbuatan-perbuatan terkait kesehatan. Tapi kalau orang yang biasa dari awal sudah pola hidupnya baik, sehat, ya lingkungannya juga bersih, insya Allah kita dijauhkan dari penyakit ya, atau meminimalkan ya terserang terjadinya beberapa penyakit. Terus health service, pelayanan kesehatan, jumlah dan juga mutu pelayanan rumah sakit, puskesmas, dokter praktek, poliklinik yang dekat-dekat dengan lingkungan rumah kita. Nah, semakin kita dekat dengan lingkungan kesehatan, semakin kita jika mengalami sakit itu mudah sekali berobat. Kemudian hereding dan juga keturunan ya. Kalau keturunan itu biasanya garisnya seperti apa, misalkan bapaknya sehat, ibunya sehat, otomatis menciptakan anak yang sehat ya, seperti itu. Lahirnya ilmu kedokteran. Nah, dan kesehatan masyarakat. Menurut C. Titora Mitros Yuani Aselbus, orang yang pertama kali berhasil mengobati penyakit bahkan telah melakukan bedah menurut prosedurnya. Kalau Higeria, asistennya itu juga melakukan upaya-upaya kesehatan. Nah, jadi Higeria ini asisten dari Ceriteria Mitros Yunani yang pertama kali mengobati penyakit. Nah, itu Higeria itu asistennya. Nah, terus kemudian Higeria berbeda dengan suaminya. Ia melakukan upaya pencegahan sebelumnya terjadi penyakit, namun menghindari makanan dan minuman beracun, dan juga olahraga dan juga kebersihan harus terjaga. Nah, kalau Higeria ini istri dari
Mitros Yunani. Nah, jadi kalau prinsipnya Geria itu pencegahan ya, upaya-upaya bagaimana kita melakukan kegiatan supaya tetap sehat. Terus untuk apabila orang-orang tersebut jatuh sakit, Geria menganjurkan lebih baik memperkuat tubuhnya dengan makanan-makanan yang baik ketimbang pengobatan. Ya, jadi pengobatan itu nomor sekian-sekian. Itu menurut Geria. Tapi kalau menurut Mitros Yunani itu beda lagi. Ya, kemudian ilmu kedokteran dan juga ilmu kesehatan masyarakat dari kedua tokoh itulah akhirnya muncul dan berkembang dua ilmu kesehatan yang berbeda pendekatan meskipun saling melengkapi. Nah, jadi dari tokoh Asklepius berkembang ilmu kedokteran pengobatan. Nah, dari tokoh Higeria berkembang ilmu kesehatan masyarakat pencegahannya. Dia itu mengalami dua tahapan pendekatan. Nah, itu dari tokoh Asklepiusnya itu di orang sakit itu harus disembuh melalui obat. Namun kalau Higeria itu melalui pencegahan dengan kegiatan-kegiatan kesehatan ya, kebiasaan. Untuk masalah kesehatannya, penyakit dominan kedokteran ini ada dua jenis, ada penyakit menular dan juga tidak menular. Untuk faktor-faktor yang terkait dengan penyakit, faktor risiko kesehatan dominan kesehatan masyarakatnya itu adalah kita harus wajib makan minuman yang juga sehat, bergizi ya. Terus kemudian lingkungan dan sanitasi, lingkungannya harus bersih ya. Jadi jauh dari saluran pembuangan air ya, atau got itunya juga harus bersih. Terus kemudian ada daun-daunan sekitarnya, tidak ada sampah yang berserakan. Terus kemudian kecelakaan rumah tangga kerja dan lalu lintas ya, jarang terjadinya kecelakaan lalu lintas. Terus kemudian bencana alamiah dan juga buatan manusia. Kalau alamiah mungkin dari banjir, mungkin tanah longsor, mungkin seperti gunung meletus. Nah, untuk kalau buatan manusia itu seperti penebangan secara liar ya, itu yang sangat berbahaya untuk lingkungan masyarakat sekitar yang bisa menimbulkan banjir. Kemudian perilaku berisiko merokok dan juga seks bebas. Kedokteran kesehatan masyarakat saling melengkapi. Nah, untuk kedokterannya itu klien individu yang sakit. Nah, pendekatannya monodisiplin, tujuannya penyembuhan dan juga pemulihan. Nah, ini artinya dari kuratif itu adalah penyembuhan dan pemulihannya itu dari rehabilitatif. Artinya loh ya. Kemudian tenaga dari dokter dan juga perawat. Nah, itu tim medis dan juga para medisnya. Nah, untuk kesehatan masyarakat, nah itu klien, kelompok atau masyarakatnya juga sehat. Untuk pendekatannya multidisiplin, harus disiplin. Jadi kita nggak harus mengandalkan medis dan para medis. Kita harus wajib sadar diri ya. Nggak perlu dikasih tahu keluarga, tidak perlu dikasih tahu orang-orang pejabat di sana, lurah atau para medis atau presiden pun ya. Jadi kita harus butuh kesadaran diri untuk hidup tetap sehat. Tujuannya masyarakat terhindar dari penyakit ya. Terus tenaganya itu kesmas, sanitaser, perawat kesmas dan juga bidan di desa, kader-kader kesehatan. Apalagi dulu kan kita itu sudah dibagikan ya, ada kader-kader kesehatan, ada juga bidan dan juga perawat per kelurahan atau per desa ya. Kemudian jenis-jenis pelayanan kesehatan, pengobatan dan juga pemulihan. Nah, ini untuk kuratif dan rehabilitatifnya. Bentuknya itu rumah sakit atau poliklinik. Sasarannya itu kelompok orang yang sakit. Nah, jadi tujuannya agar sembuh dari pulih. Ada orang-orang yang sakit apalagi sudah tidak bisa ditangani oleh tenaga kesehatan. Misalkan kita berobat ke rumah bidan atau BPM ya, itu kita dirujuk ke puskesmas atau di rumah sakit. Nah, kalau puskesmas tidak menangani, kita dilanjutkan di rumah sakit untuk mendapatkan penanganan yang lebih lengkap dan juga baik ya. Kemudian pencegahan dan peningkatan preventif dan juga promotifnya, bentuknya itu adalah puskesmas, balkesmas juga sasarannya itu orang sehat ya. Jadi tujuan agar tidak sakit itu meningkatkan kesehatan. Jadi orang yang berobat ke puskesmas itu belum karuan dia sakit, mungkin dia butuh rujukan atau bagaimana, kontrol bagaimana ya, sama dengannya juga di rumah sakit. Tapi ya kalau kita masuki dalam lingkungan puskesmas itu biasanya kebanyakan masih orang-orang sehat. Terus kemudian kedokteran vs juga kesehatan masyarakat. Untuk kelompok orang sehat ini faktor resiko penyakit dan juga orang yang sakit itu masalahnya juga penyakit. Nah, ini bidangnya itu kesehatan masyarakat ya, apalagi memberikan penyuluhan ya. Misalkan bidang kedokterannya itu penyembuhan. Nah, dokter itu memberikan obat dan juga
pemulihan, yaitu dokter yang memeriksa dan juga memberikan obat. Tapi untuk pencegahan dan peningkatan ini ahlinya kesehatan masyarakat. Ya, para ahli dengan cara seperti apa? Memberikan promosi kesehatan di berbagai desa, supaya memberikan informasi atau pengetahuan yang lebih lengkap untuk kesehatan masyarakat sekitar. Untuk preventif medicine dan juga public health, 5 levels of prevention, itu level dan juga cocok ini adalah public health-nya dari medinya itu seperti ini. Nah, kamu bisa baca sendiri. Batasan Kesmas itu ini teorinya Winslow ya. Ini memakai bahasa Inggris, jadi kamu hanya sekedar tahu saja. Ini kalau sekiranya kamu penting dicatat ya. Kalau pengen tahu silakan lihat terjemahnya ya. Kalau penting buat kamu silakan lihat di Google Translate. Terus kemudian batasan kesehatan masyarakat. Nah, juga Winslow itu kesehatan masyarakat itu mencegah penyakit, memperpanjang hidup dan juga meningkatkan kesehatan. Jadi untuk usaha-usahanya perbaikan lingkungan, pemberantasan penyakit menular, pendidikan untuk kebersihan perorangan dan juga pengorganisasian pelayanan kesehatan medis dan juga pengembangan rekayasa sosial. Untuk kesehatan masyarakat, ilmu dan juga seni itu metodologi penelitiannya itu adalah masalah-masalah kesehatannya itu misalkan seperti kayak masalah gizi buruk, kwashiorkor, marasmus, itu seperti itu ya. Nanti kalau penasaran nanti ada pelajarannya sendiri biasanya. Terus kemudian lingkungan dan juga perilaku. Nah, juga lingkungannya tidak sehat, perilaku juga kurang sehat. Kemudian kesehatan kerja dan epidemiologinya itu pendekatan pencegahan masyarakat, kesehatan masyarakat, manajemen promosi pendidikan kesehatan. Nah, ini biasanya oleh tim-tim tenaga kesehatan misalkan dari puskesmas dan juga dinas kesehatan. Kemudian kesehatan masyarakat sebagai disiplin ilmu kesehatan masyarakat. Nah, jadi epidemiologi, biostatistik, pendidikan promosi dan juga administrasi kebijakan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan juga gizi pada masyarakat. Kesehatan masyarakat sebagai seni. Nah, ini terdiri dari pemberantasan penyakit menular dan tidak menular, ada manajemen pelayanan kesehatan dan juga pelayanan KIA, kesehatan ibu dan anak, dan juga KB, keluarga berencana, UPGK ya, unit pendidikan gigi ya, dan juga UKGR dan juga UKK, UKGS dan juga UKJM, dan juga promosi pendidikan dan penyuluhan kesehatan, pencatatan dan pelaporan dan juga pelayanan kesehatan di usia lanjut. Nah, ini macam-macamnya dari kesehatan dan masyarakat sebagai seni dan juga aplikasi. Dan untuk tingkat pelayanannya kesehatan, nah untuk pelayanan kesehatannya dasar dari primer atau primary health care itu terdiri dari puskesmas, dari praktek dan juga bidan praktek dan juga poliklinik. Dan kalau untuk pelayanan yang kesehatan dan juga rujukan, nah itu rujukan tingkat pertama RS tipe D dan juga C, rujukan tingkat 2 RS tipe A dan juga 3B, dan juga rujukan untuk tingkat 3 RS tipe A. Nah, jadi masing-masing RS ini memiliki pelayanan sendiri dan juga kelengkapan alat. Misalkan seperti rumah sakit tipe A. Nah, untuk rumah sakit tipe A ini biasanya rumah sakit yang pusat rujukan. Ya, biasanya contohnya seperti Rumah Sakit Saiful Anwar yang ada di Malang ya, dan juga Rumah Sakit Dr. Sutomo yang ada di Surabaya. Tapi masih lengkapan di Rumah Sakit Saiful Anwar ya, karena juga mereka berdua ini sebenarnya sama-sama rumah sakit pendidikan ya. Jadi kalau untuk rumah sakit tipe B dan C biasanya rumah sakit umum yang ada di daerah sekitar kabupaten atau kota. Nah, kalau misalkan tipe D, nah ini kalau rumah sakit tipe D itu seperti puskesmas yang merambat menjadi rumah sakit. Nah, seperti itu rumah sakit tipe D, masih alatnya itu masih standar ya. Untuk puskesmas pelayanan kesehatan dasar. Nah, tahun 1968 ditetapkan puskesmas sebagai sistem pelayanan kesehatan terpadu, preventif dan juga kuratif. Nah, mengacu pada konsep Bandung
dan juga Bekasi. Nah, ini pada tahun 1968 ini didirikan pertama kali di Bandung dan juga Bekasi. Mula-mula puskesmas itu hanya menyelenggarakan 5 pelayanannya saja. Terdiri dari pengobatan ya, BP itu singkatannya dari Balai Pengobatan, untuk kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, sanitasi lingkungan dan juga penyuluhan kesehatan, pemberantas penyakit menular. Nah, untuk pelayanan kesehatan dasar primer dan juga puskesmas, ini pelayanan kesehatan dasarnya itu pemeriksaan dan juga pengobatan dasar. Jadi obat-obat yang kita dapatkan itu standar ya atau generik saja. Untuk dosis tingginya itu biasanya kita datang ke rumah sakit tertentu yang mungkin memiliki dosis spesialis, itu beda lagi obatnya ya. Untuk pemeriksaan ibu hamil dan juga penyusui 4T dan juga pelayanan keluarga berencana, kesehatan anak, pengawasan sanitasi dasar, pelayanan gizi masyarakat dan juga penyuluhan promosi dan lain sebagainya. Untuk kesehatan masyarakat di Indonesia, untuk memperluas kejangkauan puskesmas yang dibentuklah Pusling atau puskesmas keliling dan juga Pustu, puskesmas pembantu. Saya yakin di daerah kalian, di desa kalian itu biasanya ada ya puskesmas pembantu. Itu di dalamnya itu biasanya ada perawat dan juga bidan, ada juga dokter ya. Jadi biasanya kalau untuk bidan itu biasanya bisa dilakukan persalinan, menerima persalinan misalkan 24 jam, dan juga perawat ya, perawat itu bisa panggilan misalkan melakukan tindakan home care atau lain sebagainya. Terus puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat, adalah puskesmas yang diselenggarakan oleh swasta. Nah, untuk menilai kerja puskesmas digunakan standar yang dikenal stratifikasi. Nah, ini standar strata 1, 2, 3. Nah, ini kamu bisa baca sendiri ya. Untuk Posyandu, pos pelayanan terpadu untuk meningkatkan upaya puskesmas, khususnya untuk meningkatkan gizi balita. Tahun 1984 dibentuk Posyandu, pos pelayanan terpadu KB dan juga kesehatan, yang mencakup pelayanan. Nah, untuk itu terdiri dari isinya dari Posyandu itu biasanya KIA, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, gizi, penanggulangi penyakit diare dan juga imunisasi. Nah, jadi imunisasinya itu lengkap ya. Jadi makanya kalau punya saudara, punya anak besok kalian ya, ataupun adik itu tolong diberitahu untuk keluarga lebih baik imunisasi lengkap ya. Kalau demam itu biasanya itu efek sampingnya ya, tapi tidak membahayakan. Kemudian sistem pelayanan Posyandu 5 meja ini adalah: meja 1 adalah bagian pendaftaran, meja 2 adalah penimbangan, meja 3 adalah pencatatan, untuk meja 4 penyuluhan dan juga PMT, dan meja 5 imunisasi, pemeriksaan dan juga pengobatan bagi balita sakit. Perkembangan Posyandu. Nah, ini contohnya, ini ada berapa persennya, ada jumlah kader, frekuensi penimbangan, cakupan KIA KB, imunisasi rata dan juga cakupan dana, program tambahan itu bisa kamu lihat sendiri ya. Millennium Development Goals MDGs dan juga tujuannya. Untuk deklarasinya PBB tentang pembangunan milenium, untuk deklarasinya dikeluarkan di pertepatan dengan KTT PBB pada bulan September 2000, dan juga sasarannya itu SDM dari utama mencakup kesehatan, pendidikan dan juga ekonomi. Target pembangunan Millennium Development Goals ini adalah eradicate poverty and hunger, achieve university primary education, promote gender equity, empowerment, dan juga reduce child mortality, improve mental health, dan juga HIV/AIDS ya, ensures environmental sustainability, develop a global partnership for development. Nah, Sustainable Development Goals ini tujuannya mengurangi gejala kemiskinan, mengakhiri kelaparan, menjamin kesehatan baik, menjamin pendidikan yang inklusif, kesetaraan gender, menjamin kesediaan air bersih dan juga kesehatan energi bersih, pertumbuhan dan juga lapangan kerja yang layak.
Ini membantu industri membangun industri inovatif, mengurangi kesenjangan intra, menjamin kota yang berkelanjutan, menjamin pula konsumen dan juga memenuhi perubahan iklim, melestarikan kehidupan di bawah laut, melindungi dan membalikan keberlangsungan ekosistem darat, mendorong masyarakat dan dua kemitraan dalam pencapai tujuan. Nah, ini materi kali ini sudah selesai. Jika kurang paham, silahkan tanya saya. Jika ada materi yang berbahasa Inggris, saya pasrahkan sama kalian ya. Kalau kamu mau dulu di Google Translate untuk mengetahui apa artinya, monggo silahkan ya. Demikian materi dari saya, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.